Halo teman-teman semua ya, kembali lagi di channel Cuma Hobi. Nah, jadi ceritanya apa impresi sama kesan atau hal-hal yang gak kita suka dari sebulan punya Pajero 4x4 Dakar Ultimate. Apa-apa aja, yuk kita ulas. Let's go. Satu hal yang aku gak suka di mobil ini, nih, coba kalau kalian bisa tengok, ini cuma satu kaca yang auto, sisanya itu masih belum auto. Terus kedua, di interior juga hal yang aku gak suka itu ada di lampu. Sebelum aku ganti lampunya jadi warna putih gini, sebelumnya lampunya begini. Kenapa aku gak suka? Ya rasanya kan sayang aja, masa mobil harga 750 jutaan di bawah sedikit lampunya masih kuning, terus untuk kacanya masih cuma satu yang auto. Apalagi yang kita gak suka bakal kita tengok. Ketiga, yang aku gak suka itu di jok sebelah kiri. Kalau memangnya di 4x2 Dakar mungkin belum dikasih electric seat sebelah kirinya, ya maunya kan di 4x4 ini kan udah dapat electric seat. Terus juga keempat, ini materialnya masih murahan. Ini masih murahan semua. Nggak ada gitu yang soft touch-nya lebih banyak lagi untuk varian 4x4 lah, terkhusus kita bilang ya. Karena kalau yang 4x2 kalau mau dikurang-kurangin sedikit ya masih masuk akal lah untuk kita pikir ya. Tapi kalau di 4x4 agak disayangkan aja. Tapi walaupun ada beberapa hal atau khususnya 4 hal yang kita nggak suka, ada 4 hal yang kita suka dari mobil ini. Salah satunya langsung aja. Mobil ini karena dia punya varian yang 4x4, dia punya adaptive cruise control. Radarnya itu ada di depan. Nah, jadi karena dia adaptive cruise control, jadi di saat kita di kota, kita udah ngeset contoh 50 km per jam. Di saat kita udah ngeset, mobil di depan kita berhenti, kita juga bisa ngerem sampai berhenti sampai 0 km. Nah, itu yang aku suka. Terus kedua, dia juga punya aplikasi ya di handphone. Ini kita buka aplikasinya. Kalian bisa lihat di layar kalian ya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini dia aplikasinya ada untuk membuka bagasi, menutup bagasi, kunci pintu juga bisa. Kita tutup pintunya satu. Oke, pintunya kita tutup. Kita bakalan kunci mobilnya dari sini. Ceklak. Mobilnya terkunci. Nah, kalian bisa lihat mobilnya terkunci. Terus kalau misalnya kita di parkiran bingung mobil kita di mana, nah ini kita bisa nyari mobil kita pakai hidupkan lampu. Nah, ini hidup lampunya dua-dua. Jadi kalau di parkiran malam kita lupa mobil kita di mana, yang paling terang itulah mobil kita. Terus juga bagasi juga bisa dibuka tutup dari belakang. Nah, jadi ini lumayan membantu ya untuk yang pengguna Pajero terbaru. Terus dia juga punya ini konsumsi BBM, jadi kita bisa ngecek nih. Kalau misalnya contoh mobil kita dibawa sama teman atau sama siapa, kita bisa lihat dia bawanya ugal-ugalan atau bawanya santai. Terus di sini juga ada berapa jarak tempuh sisanya 520 km. Itu semua terdetek dari handphone kalian. Cara untuk mengkonekkan ke mobilnya gimana itu terletak di apa namanya digital instrumennya. Jadi kalian di situ bisa pilih opsional untuk kendali jauh. Nah, kalian klik di situ, kalian sambungkan ke gadget kalian. Nah, kita bakalan masuk ke hal yang kita suka berikutnya. Oke, jadi kita tadi udah ngebahas 2 hal yang kita suka di luar tadi. Ini kita bakalan lihat salah satunya aku suka lagi di interiornya, terutama di 4 wheel-nya. Jadi senangnya aku sama 4 wheel ini, dia kalau misalkan untuk 4H di mobil-mobil lain, di sini dia bisa dipakai untuk aspal. Nah, itu yang aku suka. Terus kalau misalnya kita masukkan gardannya ke 4HLC, nah 4HLC ini kita lihat dia udah mulai masuk. Kita coba di D. Oke, sebelum kita kasih tahu di mana yang aku paling suka. Oke, gardannya masuk. Nah, jadi ini bagusnya dia di mana? Dia bagusnya tuh di sini. Dia bisa diganti untuk modenya. Nah, dia kalau misalkan 4H-nya itu dia bisa dipakai di aspal. Terus yang kerennya di mana? Ya keren lah, karena kalau 4H mobil yang lain itu nggak bisa dipakai untuk kencang.
Ini udah mirip-mirip kayak Lancer. Jadi dia memang gardannya itu yang 4H-nya itu bisa dipakai untuk jalan kencang ya. Tapi sebelumnya kita pakai safety belt dulu biar pasti ya. Nah, jadi kalau yang 4H LC-nya itu lebih keren lagi karena dia ada mode yang bisa kita atur. Jadi ibaratnya kayak kita kalau off-road itu nge-cheat lah bisa dibilang. Oke, kita pindahkan giginya ke netral dulu. Itu harus ya, kalau kita nggak pindahkan transmisinya ke netral itu nggak bisa hancurin gardan. Nah, kita pindahkan ke 4H LC. Oke, 4H LC-nya masuk. Dan yang kerennya itu di sini. Kalau kalian bisa tengok, di sini dia ada mode sama snow, otomatis berarti itu tanah sama salju ya. Terus dia juga ada mode pasir. Nah, ini kalau mode pasir aku udah pernah coba nih di tayangannya nih di sebelah. Nah, ini dia mode pasirnya. Udah pernah kita coba dan memang sangat berguna. Terus dia juga punya gravel, kerikil ya. Jadi kalau di jenjang kerikil itu kita bisa pakai. Jadi otomatis kayak suspensi sama pembagian tenaga itu pun lebih diatur lagi. Nah, terus kita juga bakalan ngebahas permasalahan gimana performa dari mobil ini yang katanya kencang. Ayo kita buktikan sama-sama ya. Ini memang tarikannya memang lumayan menjambak ya. Lumayan kalau misalnya kita benam tuh agak bersandar lah. Oke, kita pakai long seat. Untuk tenaga jelas ya. Sepertinya abang kameramen kita juga sedikit tersungkur ke belakang ya. Tapi nggak apa-apa, masih selamat karena pintu yang tertutup. Nah, terus dia juga punya ini nih. Tapi ini memang di khusus varian 4x4 aja. Dia punya blind spot monitoring. Ini karena di belakang ada orang, jadi dia nggak bisa hidup. Tapi kalau misalnya dia ada blind spot yang kita nggak terlihat, dia bakal ngedetect. Tapi itu cuma ada sekali lagi ulangin di varian 4x4. Kalau di 4x2 dia nggak punya. Nah, ini kalau misalnya kita jumpa tanjakan ya, jumpa tanjakan kita coba, kita tes pakai ini ya, pakai Triptonic ya. Kita coba di gigi 1, kita benam. Nah, itu tarikannya memang torsinya itu besar ya, besar. Nah, karena mobil ini memang kebetulan dia punya horsepower di 190-an ya, 190 horsepower plus 430 Nm. Memang dia lebih di atas Fortuner karena Fortuner itu 400-an Nm untuk torsinya. Ini kalau kita coba tarik lagi. Oke. Kita masukkan gigi karena lupa. Lebih bagus kita pakai Didi aja. Oke, Didi. Itu memang untuk 0 ke 100-nya cepat, nggak pakai lama. Posisi tidur, kita ngomongin suspensinya. Jadi suspensinya itu memang dia karakternya dibandingkan ya, kalau kita bandingkan sama kompetitornya yang paling nyata ya, Fortuner, yang penjualannya selalu mirip-mirip, dekat-dekat, nanti bisa lebih sana berapa persen, bisa lebih di sini berapa persen. Untuk suspensinya memang dia karakternya lebih sedikit empuk. Nah, lebih sedikit empuk dibandingkan seperti Fortuner ya. Tapi plusnya di mana? Plusnya di saat kita ngelewatin posisi tidur ataupun kita ngelewatin jalan-jalan yang berbatu, memang mobil ini lebih nyaman. Tapi kalau misalnya kita berbicara tikungan, Fortuner lebih enak karena memang dia suspensinya lebih keras. Jadi memang kalau suspensi lebih keras itu yang harus dikorbankan itu kenyamanan. Kalau jalan-jalan batu mungkin lebih sedikit keras, tapi dia untuk handling suspensi keras pasti lebih enak untuk bermanuver ya. Tapi kalau misalkan yang suspensi lembut seperti Fortuner ini, dia untuk balap-balapan di jalan itu agak sedikit kurang karena memang dia terlalu empuk suspensinya. Tapi plusnya ya, ini kita ngelewatin posisi tidur tanpa ngerem ya, tanpa ngerem. Nah, itu lari tadi sekitar 40-an, tapi ya biasa aja gitu, nggak membuat orang lain bisa muntah di belakang. Ya karena belakang kol lah. Oh iya, jelas. Terus dia juga punya adaptive cruise control. Nah, dia kebetulan kita nggak ada orang. Oh, ada sepeda. Kita coba pakai sepeda. Kalau bapaknya mau ke tengah, dia bakal ngerem. Nah, dia bakal ngerem karena dia ngedetect ada motor, sepeda atau apapun, dia bakal ngerem. Tadi otomatis dia kebetulan ngerem sendiri ya. Tapi karena di kompleks sepi, jadi ya begitulah. Ibu ini kira-kira mau balik ke depan kan? Jadi kalau misalnya ada motor, mobil atau apapun penghalang di depan, dia
dia bakal ngerem. Itu juga kalau turunan. Nah, tadi kita turunan mobilnya nggak meluncur, dia nahan di 42 km karena kebetulan aku ngesetnya di situ. Nah, jadi tadi nggak ada ngerem. Nah, ini baru kita ngerem. Kalau kita ngerem, dia langsung batal. Nah, sedikit kita habis ngulas yang kita nggak suka, yang kita suka, yang apa yang ada di 4x4. Kita bakalan ngulas eksteriornya plus kita closing. Let's go. Ini udah ngebahas hal-hal yang suka, nggak suka sama yang perbedaan 4x4 sama 4x2 ya. Kita sedikit ngebahas eksteriornya walaupun udah banyak di reviewer yang terkenal lain ya. Cuma hobi kan biasa-biasa aja, nggak dikenal orang. Tapi kita bakalan kasih tahu untuk subscribernya cuma hobi. Inilah tampangnya yang facelift itu ya gini. Perbedaannya itu di lampu. Dia udah lebih jelas lagi ya untuk dynamic side-nya Mitsubishi, dynamic shield itu yang lebih betul. Dia lampunya udah pipi. Terus kesan mobilnya memang agak lebih sedikit ngotak ya. Terus ngasih kesan lebih gagah. Tapi ya karena harus ngikutin dynamic shield yang baru, terpaksa harus ada lampu-lampu di sini. Kayaknya sih kalau nggak ada lampu agak lebih cantik sih memang. Tapi nggak apa-apa, masih termaafkan karena bentuknya makin kotak. Terus dia juga karena ini yang varian 4x4, nah radarnya di sini. Seperti yang aku bilang tadi, ini radar terus kontrol adaptifnya. Nah di sini juga ada sensor. Terus oh ya, tadi aku bilang dia punya kamera 360 itu ada di depan, di spion kiri kanan sama yang belakang. Jadi seolah-olah mobil itu di kamerain dari atas, enggak, itu hanya penggabungan kamera ya. Terus kita bisa ngelihat juga ini velgnya, dia walaupun yang 4x2 atau 4x4 dia sama-sama pakai ring 18 ya. Nggak ada perbedaan yang 4x2 atau 4x4 Dakar, velgnya sama. Dia juga punya footstep, punya grill, punya handle yang warna chrome ya. Tapi kebetulan di mobil ini aku nggak suka chrome yang terlalu banyak, jadi seperti ini udah aku delete chrome. Grill juga aku delete chrome, sama list itu juga aku delete chrome ya. Oke, terus di belakang kita bisa lihat ya, ini lampunya udah terpotong. Bukan kita yang custom, tapi memang dari pabrik kebetulan. Nah, jadi dulu kan reflektornya di sini nih, jadi buat kesan mobilnya kayak mobil SUV nangis, tapi enggak. Sekarang udah lebih cantik, udah nggak ada kesan nangis-nangisan lagi. Jadi reflektor yang di sini dipindahkan kemari. Memang kenapa nggak dari dulu dibuatnya kayak gini, tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada improve ya. Terus dia juga punya kick sensor, walaupun kadang-kadang nggak terlalu peka. Kayak cinta dia sama kamu. Jadi nggak peka. Ini contoh dia nggak mau nih. Nah. Ya seperti itulah intinya, dia punya kick sensor. Berarti kalau kita hitung-hitung mobil ini punya 4 tempat pembuka bagasi. Bisa dari dalam, bisa dari kunci, bisa dari handphone, bisa dari kick sensornya. Nah jadi kalau lain apa yang mau diulas dari mobil ini ya? Pokoknya kalau kalian mau ngebeli yang varian 4x4-nya, kalau misalnya memang nggak terlalu perlu, kayaknya sih nggak usah lah, walaupun dia nggak punya adaptive cruise control sama beberapa kelebihan yang lain. Karena dengan kebijakan di Indonesia yang membuat pajak itu dihitung mobil ini 2 kali, memang agak terlalu mahal, hampir 200 juta lebih ya mahalnya, selisih harganya sama yang 4x2. Untuk di tanggal hari inilah, di tanggal hari ini kalian nonton video ini, nggak tahu tahun depan, udah beda cerita. Nah jadi ya itu aja bedanya 4x2 sama 4x4. Tapi ya kalau 4x4 kita lebih fleksibel ya untuk ngelewatin medan-medan manapun. Nah jadi kesimpulan aku memang SUV yang kayaknya teratas. Kalau dulu bisa dibilang Fortuner lah, kalau sekarang kayaknya sih memang Pajero memang tiada duanya sih. Jangan lupa Pajero bisa kunjungi Instagram kita di bawah Rian Fahlevi. Siapa tahu bisa jadi nextnya Rifat Sungkar. Tidak mungkin, tapi nggak apa-apa, siapa tahu bisa. Nah jadi itu aja, kita review singkat, betul-betul singkat, karena kalau panjang juga sepertinya unfaedah. Kita review singkat sama kita kasih tahu kelebihan dan kekurangannya dari harga mobil 750 jutaan. Jadi itu aja buat kalian, jangan lupa subscribe, like ya seperti biasa, dan see you to next video.